Salam semesta, hidup itu jalani saja. Mengaji Tajul Arus, rujukan utama mendidik jiwa. Seluk-beluk nafsu. Sahabat, jangan tertipu pada apa yang tampak. Sebab yang nampak belum tentu mencerminkan hal yang sesungguhnya. Dan nafsu sangat pintar dan cerdik untuk menyembunyikannya. Dia menampilkan seolah-olah melakukan kebaikan, tetapi ternyata diselubungi oleh niat buruk yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ada lagi salah satu ciri dari nafsu yang harus kita ketahui, yaitu nafsu hanya melihat dengan mata jasad atau zahirnya saja. Jadi jika ketahuan, biasanya kita akan bilang, sepenglihatan aku atau aku melihatnya. Dan setelah itu akan memunculkan berbagai macam alasan yang akan menyatakan dirinya benar dan tidak bersalah. Karena nafsu mengajak kita pada hal-hal yang kita lihat dengan mata kita saja, maka kita pun akan menilai seseorang dengan apa yang kita lihat. Maka kita pun akan menilai seseorang itu baik jika dia sering memberi kepada kita. Atau kita akan menilai seseorang itu buruk jika dia sudah menyakiti kita. Maka sesungguhnya orang yang benar-benar mulia adalah dia yang mengetahui keburukan, kejelekan di dalam dirinya, mengenali dorongan hawa nafsu yang dilakukan dalam aktivitas sehari-harinya, serta mengakui dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dilakukannya. Setelah itu, dia akan mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan memperbaiki akhlak-akhlaknya yang buruk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kalian pernah naik kuda? Lalu apa yang harus kita lakukan agar kuda tersebut jalan? Ya, bisa kita lecut atau kita pukul. Dan apa yang harus kita lakukan jika kuda tersebut lari dengan cepat? Kita harus memegang tali kekangnya. Kita harus mengendalikannya dan jadikan dia sebagai tunggangan yang baik. Begitulah kita seharusnya terhadap hawa nafsu. Jangan lagi kompromi dengan hawa nafsu, apalagi merayunya. Kita harus bersikap tegas, katakan tidak jika dia membawa kita pada keburukan. Sahabat, kita harus mengetahui dan mengamati akhlak buruk kita akibat hawa nafsu. Daripada kita memperhatikan kejelekan dan keburukan orang lain yang tentu membuat kita tidak akan berubah dan malah akan menambah kejelekan di dalam diri kita. Memang, melawan hawa nafsu itu tidak mudah. Apalagi emosi kita yang sering naik turun, berubah-ubahnya atau tidak konsistennya pikiran kita akibat keinginan kita yang terlalu banyak. Maka emosi dan pikiran kita akan hancur berantakan. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, janganlah mengikuti hati yang telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Keadaannya itu telah melampaui batas. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.